Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Anamira dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya, dosen farmakologi, untuk menjelaskan tentang obat yang meningkatkan kontraktilitas pada jantung. Nah, sebelum kita ke materi, kita di sini akan mengenal tentang kontraktilitas jantung, mekanisme untuk mengubah kontraktilitas, inotropi, dan obat yang akan meningkatkan kontraktilitas. Nah, mengenal kontraktilitas jantung dulu. Kontraktilitas miokard merupakan kemampuan bawaan otot jantung atau miokardium untuk berkontraksi. Kontraksi yang dihasilkan dari peningkatan derajat ikatan antara berbagai jenis jaringan, yaitu antara filamen, jaringan miosin, dan aktin. Tingkat peningkatannya itu tergantung pada konsentrasi ion kalsium dalam sel. Nah, selama kontraksi ion kalsium dalam selnya itu, ion kalsiumnya intraseluler ya teman-teman. Nah, dalam jantung in vivo yang utuh, aksi atau responsi sistem saraf simpatik didorong oleh pelepasan katekolamin yang tepat waktu, yang merupakan proses yang menentukan konsentrasi ion kalsium dalam sitosol sel otot jantung. Ya teman-teman. Kemudian ada mekanisme untuk mengubah kontraktilitas. Ada apa saja sih ya? Satu tuh ada aktivitas simpatik. Yang kedua ada fosforilasi fosfolamban. Yang ketiga ada sensitisasi tropin C, efek kalsium. Kemudian saluran kalsium tipe L, R-fosforilasi, dan peningkatan afterload. Keenam itu ada peningkatan denyut jantung. Yang ketujuh itu ada meningkat jumlah kalsium dalam sarkoplasma. Nah, terus ada obatan juga yang bisa mempengaruhinya. Nah, karena di sini judul kita adalah obat yang meningkatkan kontraktilitas jantung, jadi di sini tuh kita fokus pada obatnya yang bisa meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, sebelumnya ada intropik dulu. Intropik itu merupakan zat yang dapat mempengaruhi daya kontraksi otot. Nah, intropik ini dibagi menjadi dua, intropik positif dan intropik negatif. Pada intropik positif, di sini tuh kontraksi otot itu meningkat gitu. Jadi meningkatnya kontraksi otot itu karena intropik positif. Nah, dan intropik negatifnya itu kebalikannya. Jadi kontraksi jantung tuh semakin melemah. Ya, kemudian ada obat yang meningkatkan kontraktilitas pada jantung. Apa saja sih obatnya? Ya, yang pertama obat-obat intropik yang meningkatkan kemampuan kekuatan kontraksi otot jantung. Ya, simpatomimetik adalah obat inotropik kuat yang terutama digunakan untuk terapi gagal jantung berat pada suasana akut. Nah, jadi tuh gagal jantungnya itu udah akut banget. Ingat ya, gagal jantung bukan gagal ginjal, oke? Kemudian dilanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan ada glikosida jantung. Nah, glikosida jantung itu alkaloid yang berasal dari tanaman Digitalis purpurea yang kemudian diketahui berisi digoksin atau digitoksin. Keduanya bekerja sebagai inotropik positif pada gagal jantung. Nah, digoksin ini kemudian ada digoksin, vargoksin. Nah, di sini tuh termasuk golongan glikosida jantung yang tadi ya, yang termasuk kategori obat resep. Manfaatnya tuh mengobati aritmia dan gagal jantung, digunakan oleh orang dewasa saja.
Nah, di sini tuh ada efek sampingnya teman-teman. Jadi tuh efek samping yang ditimbulkan setelah menggunakan digoxin ini itu antara lain tuh ada gangguan mental, pusing, sakit kepala, diare, mual atau muntah, ruam pada kulit, dan anoreksia. Terus ada aritmia pada anak-anak. Nah, terus kemudian ada obat dopamine dan dobutamin. Ya, di sini tuh dosis awal penggunaan dopamin adalah 2-5 mg per kilogram berat badan per menit melalui infus. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 5-10 miligram per kilogram berat badannya per menit. Nah, efek yang merugikannya ini berkaitan pada obat sifat alami obat ini yang aritmogenik dan potensi obat untuk menimbulkan iskema otot jantung, takikardi, dan iritasibilitas ventrikular dapat dikurangi dengan memperkecil dosisnya. Kemudian ada obat vasodilator. Nah, obat vasodilator ini termasuk golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah ya teman-teman, agar darahnya itu lancar, aliran darahnya itu lebih lancar gitu loh, sehingga tidak membebani jantung dalam memompa darah. Nah, di sini ada 4 jenis kategori dalam golongan obat vasodilator ini, yaitu yang pertama ada obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor. Nah, jenis obat ini tuh bekerja menghambat aktivitas enzim ACE sehingga mengurangi produksi zat kimia angiotensin yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Kemudian ada angiotensin receptor blocker atau ARB. Nah, jenis obat ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dengan cara menghambat angiotensin agar tidak menempel pada otot pembuluh darah. Yang ketiga ada obat penghambat kanal kalsium atau calcium channel blockers atau CCB. Nah, secara umum kalsium ini digunakan oleh sel otot pembuluh arteri dalam proses kontraksi otot. Obat ini berfungsi untuk menghambat zat kalsium masuk ke sel otot sehingga otot pembuluh darah akan menjadi lemas. Kemudian ada nitrat. Nitrat akan diubah oleh tubuh menjadi nitrogen monoksida atau NO, yaitu zat kimia yang dapat mengaktifasi zat kimia lainnya untuk melebarkan pembuluh darah arteri dan vena. Kemudian ada inotropi atau Dobucek. Nah, inotropi ini termasuk golongan obat jantung yang kategori obat resep ya. Manfaatnya itu membantu meningkatkan volume darah yang dipompa jantung. Nah, digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa ya menggunakan obat ini. Nah, biasanya kondisinya itu gagal jantung yang tidak bisa dikompensasi tubuh, Nah, bisa dewasa, bisa anak-anak, bayi hingga remaja usia 18 tahun. Nah, dosisnya itu 0,5 sampai dengan 1 mcg per kilogram berat badan per menit. Dapat ditingkatkan menjadi 2/20 mcg per kilogram berat badan per menit. Dosis tidak lebih dari 40 mcg per kilogram berat badan per menit. Nah, efek sampingnya itu ada demam, sakit kepala, mual dan muntah, kemudian kram kaki. Nah, terus penghambat fosfodiesterase.
Itu obat-obat dalam golongan ini merupakan penghambat enzim fosfodiesterase yang selektif bekerja pada jantung. Hambatan enzim ini menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP dalam sel miokardium yang akan meningkatkan kadar kalsium intraseluler ya. Terus ada milrinone adalah obat yang digunakan sebagai pengobatan jangka pendek untuk penyakit gagal jantung ya. Gagal jantung adalah istilah medis untuk merujuk pada keadaan jantung yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, jantung yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Nah, dosis obat ini tuh diberikan 50 mcg per kilogram berat badannya lewat suntikan ke pembuluh darah selama dari 10 menit. Aturan pemberian infusnya itu 0,375 sampai 0,75 mcg per kilogram berat badan per menit. Nah, efek sampingnya itu ada sakit kepala, nyeri dan bengkak di area bekas suntikan, mual dan muntah, gemeteran, dan sakit perut. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk presentasinya. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau kebanyakan karena saya itu masih belajar teman-teman. Nah, terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat di masa depan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, sampai jumpa lagi.